Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra MM dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Bangka Selatan. Jabatan Peneliti Ahli pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lirik Jurnal berorientasi layanan dan akuntabel berdasarkan tupoksi di instansi Bapelitbangda Kabupaten Bangka Selatan. Yang pertama, kita lihat dulu konteks pentingnya berorientasi layanan di Bapelitbangda Kabupaten Bangka Selatan. Jadi yang pertama, layanan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda adalah yang pertama berbasis kinerja. Jadi kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan juga pejabat di Bapelitbangda Kabupaten Bangka Selatan haruslah memiliki etos kerja yang tinggi dan juga kinerja yang sangat baik, sehingga perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang ada di daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu transparansi. Jadi transparansi dalam kegiatan perencanaan, transparansi dalam kegiatan penelitian dan juga pengembangan itu tentunya hal yang penting untuk mendukung kebijakan publik serta mempermudah evaluasi dan pembangunan di daerah Kabupaten Bangka Selatan. Yang selanjutnya adalah kebijakan berbasis data. Artinya apa? Jadi setiap perencanaan, setiap penelitian itu dilaksanakan berbasis data, ya, agar tepat pada sasaran. Dan yang selanjutnya itu adalah evaluasi dan monitoring. Artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan itu harus ada evaluasi dan monitoring agar kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya tupoksi dari Bapelitbangda Kabupaten Bangka Selatan. Yang pertama tentunya melakukan perencanaan dan pembangunan daerah. Yang kedua melakukan penelitian dan pengembangan di daerah. Dan yang ketiga melakukan pengolahan data sehingga dapat dilaksanakan sebagai basis dalam penentuan perencanaan dan penelitian. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya dalam melaksanakan orientasi layanan itu tentunya ada keterbatasan di Bapelitbangda. Yang tentunya yang pertama adalah keterbatasan SDM, yang mana masih keterbatasan ahli perencana, masih terbatas itu peneliti, sehingga perlu ada peningkatan SDM di Bapelitbangda agar pelayanan di Bapelitbangda dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perlunya ada peningkatan digitalisasi dalam penyampaian perencanaan dan juga penelitian agar publik bisa mengetahui proses perencanaan dan juga pembangunan daerah. Selanjutnya, akuntabel dalam proses values ASN. Yang pertama, setiap pejabat, setiap pegawai di Bapelitbangda harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, baik dalam segi perencanaan, segi penelitian, dan juga keterbaruan inovasi harus berdasarkan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan juga inovasi yang dihasilkan itu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya itu adalah transparansi. Jadi setiap kebijakan, ya, yang dibuat berdasarkan perencanaan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga itu dapat memberikan efek kepercayaan publik yang baik ke pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Yang selanjutnya itu adalah standar etika. Jadi ada standar etika akademik, ada standar etika publikasi, dan juga standar etika perilaku. Yang mana standar etika akademik adalah ketika melakukan perencanaan harus berdasarkan ahli-ahli yang memadai, ya, SDM yang memadai, sehingga proses perencanaan dapat dilaksanakan dan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Habis itu etika publikasi, ketika di publikasi itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik dalam segi perencanaan dan juga penelitian dan pengembangan. Habis itu ada juga etika perilaku, di mana setiap perilaku yang dilaksanakan oleh setiap pejabat dan juga pegawai di Bapelitbangda menunjukkan perilaku yang baik, tanggung jawab yang baik, ya, dan berintegritas tinggi. Dalam melaksanakan akuntabel ini kita harus dukung, ya, didukung dengan apa? Didukung dengan pendampingan dari atasan ke bawahan.
bisa juga dengan pelatihan-pelatihan value ASN, sehingga setiap pegawai di Bapelitbangda memiliki integritas yang baik dan juga memiliki kompetensi yang baik. Selanjutnya ada kolaborasi di pihak eksternal, jadi membangun kolaborasi yang baik sehingga memiliki hubungan yang baik, akutabel dan tanggung jawab terhadap instansi akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, jika berorientasi pada layanan dan juga akuntabilitas itu dapat dilaksanakan, itu yang pertama bisa meningkatkan yang namanya transparansi ya ke publik, sehingga ketika transparansi ke publik itu meningkat, maka kepercayaan meningkat, alokasi anggaran lebih mudah dan efektif untuk dilaksanakan. Dan juga selanjutnya yang kedua, bisa melaksanakan perencanaan berbasis bukti dengan baik, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat sasaran sehingga dapat bermaslahat bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas di Bapelitbangda itu, yang pertama kita harus meningkatkan kinerja, harus mempermudah audit dan juga evaluasi, dan juga harus melakukan perencanaan berbasis data agar bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, simpulan kami mengajak untuk berorientasi layanan dan akuntabel adalah kunci dalam efektivitas pembangunan daerah. Dengan dukungan tupoksi yang jelas, Bapelitbangda Bangka Selatan dapat menjadi pionir dalam perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengolahan data informasi yang terpercaya untuk pembangunan Bangka Selatan. Mari bersama kita wujudkan tata kelola pembangunan yang profesional, akuntabel, serta berdampak bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.